Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi resmi mengenai perkembangan penyaluran bansos ya. Bagi teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini mengenai bansos yang sekarang masih dalam tahap penyaluran di beberapa daerah ya. Ini yang pertama ada PKH dan BPNT susulan untuk tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua ini baru memasuki tahap persiapan ya. Jadi belum dicairkan. Itu juga baru PKH-nya saja. Untuk BPNT-nya itu masih belum terupdate ya. Terus yang berikutnya ini untuk PKH dan BPT anggota baru ya. Untuk sekarang juga masih dalam tahap penyaluran ya, yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia untuk PKH sama BPNT-nya. Terus yang kemarin cair itu ada PKH sama BPNT validasi ya. Itu bukan tahap yang kedua, tapi itu BPNT validasi untuk tahap yang pertama ya, baik PKH maupun BPNT. Terus untuk PIP, untuk sekarang juga masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi sudah disalurkan dan kita tunggu siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyalurannya ya. Dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda, baik PKH, BPNT ya, terus PIP. Terus untuk atensi API, untuk sekarang ini masih dalam proses ya. Jadi kita tunggu saja ya. Terus yang terakhir mengenai beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter. Untuk sekarang ini juga masih dalam tahap penyaluran. Dan di beberapa daerah itu sudah melakukan pencairan, tetapi ada juga yang sampai sekarang itu belum ada kabar pencairan. Termasuk di daerah saya sendiri, daerah Jawa Tengah bagian selatanan, daerah Cilacapan. Untuk bansos beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter, untuk sekarang ini masih belum ada kabar pencairan ya. Dan saya juga masih menunggu, siapa tahu nanti di bulan yang akan datang ya, atau di akhir bulan ini, ada kabar baik terkait pencairan untuk bansos tersebut. Karena pencairannya itu tergantung dari kesiapan data pemerintah ya. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik ya terkait pencairan bansos tersebut. Terus mengenai bansos yang sampai sekarang itu tidak cair ya, atau belum cair, ini yang pertama karena ada masalah dan administrasi ya. Data tidak valid atau tidak sinkron, NIK pada KTP tidak sesuai dengan data DTSN ya, data terpadu kesejahteraan sosial atau data kependudukan yang lain. Itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair atau diberhentikan ya, karena datanya itu dianggap tidak sah ya. Ini yang pertama, datanya tidak valid atau tidak sinkron. Jadi silakan buat teman-teman sinkronkan data, jangan ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir ya. Dan harus sesuai dengan yang ada di Dukcapil ya. Terus berikutnya ini mengenai data yang tidak mutakhir ya. Terjadi perubahan data keluarga seperti status pernikahan atau alamat yang belum diperbarui sistem. Jadi kalau teman-teman itu pindah tempat ya, ada anggota keluarga baru, ada yang meninggal dunia, atau status pernikahannya berubah, itu harus lapor ke petugas supaya datanya itu dimutakhirkan. Kalau datanya tidak sinkron dan tidak mutakhir, ada kemungkinan itu bansosnya tidak cair ya, karena data yang diinput itu invalid atau tidak sah ya. Terus berikutnya, kesalahan input data ya. Petugas salah memasukkan data penerima, itu juga bisa menyebabkan KPM sampai sekarang bansosnya tidak cair. Itu disebabkan karena ada petugas yang lalai input data. Jadi silakan tanyakan ke pendamping masing-masing apakah ada kesalahan input data, baik nama, tempat ya, terus tanggal lahirnya. Kalau ada perubahan satu huruf saja, ada kemungkinan bansosnya tidak cair ya, atau bisa dibilang ya gagal burekol ya, gagal buka rekening kolektif. Jadi silakan tanyakan ke petugas yang ada di kantor desa atau perangkat desa ya. Kalau enggak ya tanya ke pendamping apakah datanya itu sudah sinkron atau belum ya, atau sudah mutakhir atau belum. Kalau belum, silakan disinkronkan atau dimutakhirkan terlebih dahulu ya. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Makanya sampai sekarang itu banyak banget KPM yang bansosnya tidak cair dikarenakan datanya tidak sinkron, tidak mutakhir, petugas salah input data, sama belum terdaftar di DTSN ya. Itu yang menyebabkan sampai sekarang itu bansosnya tidak cair. Terus yang kedua ini mengenai status kelayakan yang berubah. Ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Kondisi ekonomi meningkat, penghasilan keluarga di atas UMR, memiliki kendaraan atau aset lain yang menunjukkan tidak lagi tergolong miskin ya. Jadi kalau kondisi ekonominya meningkat, ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos lagi. Makanya banyak KPM yang sekarang tereksklud ya. Itu biasanya kalau keluarganya penghasilannya di atas UMR, terus
punya kendaraan atau aset lain yang menunjukkan kalau KPM tersebut itu sudah tidak miskin lagi. Terus berikutnya berhenti memenuhi syarat program. Untuk program seperti PKH, penerima tidak lagi memiliki komponen pendidikan atau kesehatan yang disyaratkan. Kalau sudah tidak memiliki komponen PKH ya di dalam keluarga, ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair lagi ya, karena sudah tidak memenuhi syarat program. Itu yang perlu diingat. Terus berikutnya, ini mengenai pembaruan data kelayakan ya. Hasil survei lapangan menemukan keluarga sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Mungkin ekonominya meningkat atau ada alasan yang lainnya yang bisa menyebabkan bansosnya itu berhenti ya. Terus berikutnya, pemerintah meniadakan bantuan. Contohnya yang sekarang di Desi 5 itu sudah tidak dapat bansos reguler ya, baik PKH maupun BPNT. Kalau di tahun-tahun sebelumnya untuk Desi 5 itu masih bisa dapat sembako, tapi untuk sekarang itu sudah tidak dapat lagi ya, baik PKH maupun BPNT. Tapi masih tercover sama KIS PBI ya. Terus berikutnya, ini masalah kendala teknis dan proses penyaluran. Rekening bank tidak aktif ya. Rekening tujuan penyalur tidak aktif atau terblokir, itu juga bisa menyebabkan bansosnya sampai sekarang tidak cair. Silakan dicek apakah rekeningnya masih aktif atau tidak ya. Kalau sudah tidak aktif, silakan lapor ya, supaya nanti diganti yang baru atau disarankan untuk melakukan aktivasi kembali ya. Ini bagi KPM yang rekening banknya sudah tidak aktif atau terblokir. Terus berikutnya, masalah distribusi dari pemerintah daerah ya. Itu yang menyebabkan sampai sekarang bansosnya masih belum cair. Contohnya bansos beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter. Untuk sekarang ini memang di beberapa daerah ada yang sudah cair dan ada juga yang masih belum. Termasuk di daerah saya sendiri, di tempat tinggal saya, untuk bansos beras dan minyak gorengnya, sampai sekarang itu belum ada pencairan ya. Dan saya juga menunggu, siapa tahu nanti di minggu yang akan datang ya, di minggu-minggu yang akan datang, itu ada kabar baik terkait penyaluran bansos tersebut ya. Terus berikutnya ini masalah pada kartu KKS ya. Kartu rusak atau hilang sehingga tidak bisa digunakan. Jadi kalau kartu KKS-nya rusak ya, ada kemungkinan juga bansosnya tidak bisa dicairkan ya. Jadi silakan lapor saja ke pendamping sosial atau petugas yang ada di kantor desa ya, supaya nanti dibantu ya. Kalau kartunya hilang nanti juga akan disuruh bikin surat kehilangan ya di kantor polisi. Nanti diurus bareng sama pendamping masing-masing ya. Jadi jangan lupa buat para KPM yang sekarang punya kendala, entah itu di kartu KKS-nya maupun mengenai pencairan bansos, silakan lapor ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga lapor ke pendamping masing-masing, supaya nanti bisa diurus ya, dibantu ngurusin ya. Terus berikutnya ini mengenai kendala massal ya, contohnya tahap yang kedua. Untuk sekarang ini masih terkendala. Begitu pula untuk bansos beras dan minyak goreng untuk sekarang ini juga banyak yang terkendala. Makanya sampai sekarang itu bansosnya masih belum cair. Nah, terus bagi teman-teman sekalian ya, bagi para KPM yang tinggal di beberapa wilayah yang nanti akan saya sebutkan dan statusnya sudah berubah menjadi SI, silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Ini untuk tahap pertama susulan ya, baik PKH maupun BPNT. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan apabila di aplikasi CKNJ itu sudah menunjukkan status SI, itu KPM disarankan untuk ngecek 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena kalau sudah ada saldonya itu harus segera dicairkan ya. Ini yang pertama dari daerah Pak Barat ya, daerah Sumatera Utara. Ini bagi KPM yang sekarang sudah berubah menjadi SI, silakan dicek siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Ini untuk susulan tahap yang pertama. Karena untuk tahap yang kedua, itu baik PKH maupun BPNT belum disalurkan ya, itu yang perlu diingat. Kalau ada informasi yang mengatakan katanya untuk bansos tahap kedua itu sudah cair, bisa dipastikan informasi tersebut itu tidak benar. Karena yang sekarang masih disalurkan itu PKH dan BPNT susulan tahap pertama dan PKH BPNT untuk anggota penerima baru ya. Terus berikutnya dari Mesuji Lampung, terus disusul sama daerah Cianjur Jawa Barat ya. Ini silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar. Pendamping hanya bisa menyarankan kalau di CKNJ sudah SI, itu silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya. Terus berikutnya dari daerah Situbondo Jawa Timur, dilanjut daerah Nagan Raya ya, ini daerah Aceh. Siapa tahu ada KPM yang bulan kemarin masih belum SI ya, sekarang sudah berubah menjadi SI.
silakan dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya. Terus berikutnya ini dari daerah Kota Waringin Timur ya, Kalimantan Tengah, ini juga disarankan ngecek bagi yang sudah SI saja. Kalau di SIK-NJ belum SI, itu harap jangan dicek ya, terutama bagi KPM yang statusnya baru SPM atau baru berhasil cek rekening, itu tidak perlu dicek, karena dipastikan saldonya itu masih belum ada ya. Terus berikutnya dari daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur ya, dari daerah NTT. Silakan teman-teman dari daerah NTT yang sudah SI, silakan dicek ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Terus daerah Tajo Una-Una, Sulawesi Tengah. Terus berikutnya Tanah Bumbu ya, Kalimantan Selatan. Terus yang terakhir ini dari daerah Kepulauan Anambas ya, Kepulauan Riau ya. Jadi silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Ini saya ulang lagi daerahnya. Ini yang pertama daerah Pakpak Barat, Sumatera Utara, terus berikutnya daerah Mesuji Lampung, terus daerah Cianjur Jawa Barat, terus Situbondo Jawa Timur, terus daerah Nagan Raya Aceh, terus berikutnya dari daerah Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah ya, terus daerah Lembata Nusa Tenggara Timur atau daerah NTT, terus berikutnya dari Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, terus berikutnya dari Tanah Bumbu ya, Kalimantan Selatan, dan yang terakhir dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini mengenai bansos yang sekarang masih dalam tahap penyaluran, ada PKH BPNT susulan tahap pertama, terus PKH BPNT anggota baru, yang kemarin baru cair ya, itu susulan tahap pertama ya, PKH maupun BPNT validasi. Terus untuk PIP-nya, untuk sekarang ini statusnya masih dalam tahap penyaluran, dan untuk atensi YAPI ini masih dalam proses. Terus yang terakhir, ini mengenai bansos beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter. Untuk sekarang ini statusnya masih terkendala ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.